Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Amelia dengan NIM 21425300083 dari kelas 1C Program Studi D4 Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi dan kontrol internal. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi yang akan saya bawakan setelah ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dapat menggambarkan sistem akuntansi dan implementasinya. Kemudian yang kedua, dapat menjabarkan 3 tujuan kontrol internal dan berikan contoh 5 elemen kontrol internal. Kemudian yang ketiga, dapat menjurnal dan memposting transaksi pada sistem akuntansi manual menggunakan buku besar pembantu dan jurnal khusus. Kemudian yang keempat, dapat mendeskripsikan dan memberikan contoh buku besar pembantu tambahan dan jurnal khusus termodifikasi. Kemudian yang kelima, dapat menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi pada siklus penerimaan dan pendapatan. Dasar sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi di sini berubah melalui 3 tahap seiring dengan perkembangan dan perubahan perusahaan. Nah, 3 tahap ini apa saja? Yang pertama ada analisis, kemudian yang kedua ada desain, dan yang ketiga ada penerapan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis ini? Jadi, analisis di sini artinya sistem menganalisis kebutuhan pihak-pihak pengguna informasi. Kemudian yang kedua desain, artinya di sini sistem dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi. Kemudian yang ketiga adalah penerapan, artinya sistem ini nantinya akan diterapkan dan digunakan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada rancangan sistem akuntansi. Nah, rancangan sistem akuntansi di sini ada 2. Yang pertama yaitu pengendalian internal atau internal control, kemudian yang kedua ada metode pengolahan informasi. Pengendalian internal atau internal control adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Metode pengolahan merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan informasi akuntansi. Metode ini dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Sistem akuntansi manual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Jadi ada 2 buku besar pembantu yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang usaha atau buku besar pelanggan. Mendaftar pelanggan berdasarkan abjad. Akun pengendalian dalam buku besar yang merangkum seluruh transaksi debit dan kredit untuk setiap akun adalah piutang usaha. Kemudian yang kedua ada buku besar pembantu utang usaha atau buku besar kreditur yang mendaftar kreditur berdasarkan urutan abjad. Akun pengendalian yang terkait dengan buku besar adalah utang usaha. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari bentuk buku besar umum yang kemudian diposting ke dalam buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setelah diposting ke dalam buku besar pembantu, dalam buku besar pembantu ini setiap akun dicatat secara individu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Lalu berikutnya yang akan kita bahas adalah jurnal khusus. Jurnal khusus dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi berulang kali. Nah, dalam jurnal khusus ini ada 2 macam. Yang pertama ada penjualan dan ada pembelian. Dalam penjualan terdapat kasus menyediakan jasa secara kredit. Hal ini dicatat ke dalam jurnal pendapatan. Kemudian terdapat transaksi menerima kas dari sumber manapun. Hal ini dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian dalam pembelian terdapat transaksi membeli secara kredit. Nah, hal ini dicatat
ke dalam jurnal pembelian. Kemudian terdapat transaksi pembayaran kas untuk tujuan apapun. Transaksi ini dicatat ke dalam jurnal pembayaran kas. Nah, yang pertama di sini ada jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Semua penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal ini, dan setiap faktur penjualan dicatat sesuai urutan nomornya. Nah, di sini ada contoh tabel dari jurnal pendapatan. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi dari jurnal pendapatan. Yang pertama, pada 4 Januari, menyediakan jasa secara kredit kepada UD Roda Jaya Bekasi senilai Rp2.660.000 dengan faktur nomor 001. Kemudian pada 10 Januari, jasa dengan harga Rp550.000, faktur nomor 011 telah diberikan kepada Neon Jakarta. Kemudian pada 12 Januari, faktur nomor 015 diberikan kepada CV Fajar Jakarta atas jasa yang telah diberikan senilai Rp4.500.000. Nah, jika dimasukkan ke dalam tabel kolom jurnal pendapatan, hasilnya akan seperti contoh yang tertera di slide ini. Memposting dari jurnal pendapatan. Untuk memutakhirkan setiap akun debit, setiap transaksi diposting secara individual ke sebuah akun pelanggan dalam buku besar pembantu piutang. Nah, ini merupakan gambaran dari cara memposting dari jurnal pendapatan diposting ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah, di sini dapat terlihat bahwa setiap akun di debit dalam jurnal pendapatan dibuatkan kolom sendiri-sendiri secara individu di dalam buku besar pembantu piutang. Nah, di sini dapat terlihat bahwa piutang usaha yang terdapat dalam kolom debit di jurnal pendapatan diposting ke dalam kolom debit yang terdapat di buku besar pembantu piutang. Kemudian, dalam jurnal pendapatan setelah diposting, untuk menunjukkan bahwa transaksi dalam jurnal pendapatan tersebut telah diposting, maka dalam ref post di dalam jurnal pendapatan dicantumkan tanda centang. Kemudian untuk buku besar pembantu piutang, untuk menunjukkan asal ayat jurnal yang diposting, dalam ref post di buku besar pembantu dicantumkan huruf referensi, misalnya R yang artinya revenue diikuti dengan halamannya, sehingga menjadi R1 seperti pada contoh. Kemudian dalam buku besar pembantu piutang ini, keterangan kita isi dengan transaksi yang terjadi, seperti contohnya dalam buku besar ini, yaitu menyediakan jasa. Berikutnya adalah memposting total jurnal pendapatan. Setelah semua transaksi dijurnalkan dalam jurnal pendapatan, maka pada tanggal 31 Januari, jurnal pendapatan ditotalkan dan diberi garis penutup. Kemudian, nilai total dalam jurnal pendapatan seperti contoh dalam tabel ini, totalnya sebesar Rp7.710.000 itu akan diposting ke buku besar. Setelah diposting ke dalam buku besar umum, hasilnya akan seperti contoh yang tertera di sini. Jadi, setiap akun yang terdapat dalam jurnal pendapatan dibuatkan buku besar umum atau diposting ke dalam buku besar. Nah, tadi dalam jurnal pendapatan terdapat 2 akun. Yang pertama ada piutang usaha di debit dan ada pendapatan di kredit, sehingga buku besar yang dibuatkan juga sesuai dengan akun yang terdapat dalam jurnal pendapatan tersebut. Kemudian, untuk post-ref dalam buku besar ini diisi dengan R1 yang berarti jurnal pendapatan halaman 1 atau revenue halaman 1. Lalu setelah diposting ke dalam buku besar, dalam jurnal pendapatan untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting, maka ref post dalam jurnal pendapatan diberikan tanda centang. Kemudian dalam kolom paling bawah dari
piutang usaha dan pendapatan jasa di bawahnya jumlah, dituliskan nomor akun dari akun tersebut. Nah, dengan menuliskan nomor akun di sini, kita dapat mengindikasikan bahwa total sebesar 7.710.000 telah didebit di buku besar piutang usaha dan telah dikredit di buku besar pendapatan jasa. Lalu selanjutnya yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penerimaan kas, seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di sini terdapat contoh tabel, contoh kolom dari jurnal penerimaan kas seperti berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi dari jurnal penerimaan kas. Yang pertama, pada tanggal 5 Januari, diterima dari UD Roda Jaya Bekasi pelunasan faktur tanggal 4 Januari senilai Rp2.660.000. Lalu pada tanggal 10 Januari, menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp3.600.000. Pada tanggal 18 Januari, diterima pelunasan piutang dari CV Fajar Jakarta sebesar Rp3.000.000. Nah, setelah di dalam jurnal penerimaan kas, hasilnya akan seperti yang tertera pada tabel contoh tersebut. Untuk tanggal 10, karena tidak ada kolom khusus pendapatan jasa, maka diisi dalam akun lainnya di sisi kredit. Kemudian akun di debit diisi dengan pendapatan jasa. Berikutnya memposting dari jurnal penerimaan kas. Setiap akun dalam kolom piutang usaha di sisi kredit diposting ke buku besar pembantu piutang usaha. Nah, ini adalah gambaran cara memposting dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar pembantu piutang. Dalam buku besar ini meneruskan transaksi yang sebelumnya tadi. Di sini tanggal 5, transaksi sebesar Rp1.500.000 dimasukkan ke dalam kolom kredit dalam jurnal pembantu piutang usaha. Kemudian saldonya dari saldo sebelumnya sebesar Rp2.660.000 dikurangi dengan saldo kredit sebesar Rp1.500.000 dan hasilnya adalah Rp1.160.000. Begitupun dengan transaksi pada CV Fajar Jakarta pada tanggal 18 Januari, yaitu sebesar 3 juta dalam kolom kredit dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang dalam kolom kredit, dan dalam saldonya yang sebelumnya sebesar Rp4.500.000 dikurangi dengan saldo dalam kredit sebesar Rp3 juta, sehingga hasilnya menjadi tersisa sebesar Rp1.500.000. Lalu seperti sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting, dalam ref post di jurnal penerimaan kas dicantumkan tanda centang. Kemudian untuk menunjukkan asal ayat jurnal yang diposting dalam buku besar pembantu piutang usaha, dicantumkan huruf referensi. Dan di sini huruf referensinya adalah KM, yang berarti kas masuk diikuti dengan halamannya, yaitu halaman 2, sehingga posref dalam buku besar pembantu piutang menjadi KM2. Lalu untuk keterangan, di sini tertulis transaksi pada tanggal 5 dan pada tanggal 18 Januari adalah membayar piutang. Berikutnya adalah memposting jurnal penerimaan kas. Nah, setelah semua jurnal dan posting ke buku pembantu piutang usaha untuk bulan tersebut telah selesai dilakukan, semua kolom dalam jurnal penerimaan kas ditotalkan. Nah, total kolom debit kas nilainya harus sama dengan total nilai dari kedua kolom kredit. Jadi di sini dalam debit senilai Rp8.100.000, kemudian dalam kredit
piutang usaha sebesar 4.500.000, kemudian akun lainnya sebesar 3.600.000, dan jika dijumlahkan maka totalnya akan sama dengan akun debit, yaitu sebesar 8.100.000 rupiah. Kemudian nilai total masing-masing kolom debit dan kredit diposting ke dalam buku besar. Nah, seperti ini gambaran setelah diposting ke dalam buku besar umum. Tadi dalam jurnal penerimaan kas terdapat 3 akun, yaitu akun kas, akun piutang usaha, dan akun pendapatan jasa. Ini meneruskan buku besar yang sebelumnya tadi, sehingga di sini dalam piutang usaha dan dalam pendapatan jasa memperoleh penambahan akun. Seperti dalam piutang memperoleh penambahan akun dalam sisi kredit sebesar Rp4.500.000, sehingga saldo piutang usaha dalam sisi debit tersisa Rp3.210.000. Lalu dalam pendapatan jasa terdapat penambahan transaksi dalam kolom kredit sebesar Rp3.600.000, sehingga saldo pendapatan jasa dalam kolom kredit bertambah menjadi Rp11.310.000. Kemudian di sini untuk posref diisi dengan jurnal penerimaan kas halaman 2 sehingga menjadi KM2. Nah, setelah selesai diposting ke dalam buku besar umum dalam jurnal penerimaan kas, untuk menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah diposting ke dalam buku besar, maka ref pos dalam jurnal penerimaan kas diberikan tanda centang. Kemudian untuk kolom terbawah, paling bawah dari sisi debit dan sisi kredit, setiap akunnya diberi nomor akun masing-masing di kolom paling bawah sendiri, di bawah jumlah. Nah, ini dengan menuliskan nomor akun di sini, kita mengindikasikan bahwa total tersebut telah didebit di buku besar kas dan dikredit di buku besar piutang usaha dan pendapatan jasa. Lalu berikutnya ada akun pengendalian piutang usaha dan buku besar pembantu. Nah, setelah seluruh posting selesai dilakukan untuk bulan tersebut, jumlah saldo dalam buku besar pembantu piutang usaha harus dibandingkan dengan saldo dalam akun pengendalian dalam buku besar. Nah, seperti ini gambaran cara membandingkan pengendalian piutang usaha dengan buku besar pembantu. Nah, dalam kolom piutang usaha atau pengendalian, dituliskan saldo pada 1 Januari 2014 sebesar Rp0. Lalu total debit dari jumlah pendapatan sebesar Rp7.710.000 dikurangi dengan total kredit dari jurnal penerimaan kas, yaitu sebesar Rp4.500.000. Kemudian saldo pada tanggal 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp3.210.000. Lalu untuk rangkuman saldo pelanggan pada per 31 Januari 2014 untuk UD Roda Jaya Bekasi sebesar Rp1.160.000. Lalu untuk Neon Jakarta sebesar Rp550.000 dan untuk CV Fajar Jakarta sebesar Rp1.500.000. Kemudian total piutang usahanya sebesar Rp3.210.000. Nah, di sini dapat terlihat bahwa saldo pada kolom pengendalian piutang usaha dengan total piutang usaha pada buku besar pembantu menunjukkan hasil yang sama, yaitu saldo debit yang sama sebesar Rp3.210.000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akun yang telah kita posting sebelumnya ada kemungkinan benar. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Untuk pembelian secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini merupakan gambaran dari contoh tabel jurnal pembelian. Nah, ini ada beberapa contoh transaksi dari jurnal pembelian.
pada tanggal 5 Januari dibeli secara kredit peralatan kantor dari UD Makmur Bogor seharga Rp1.200.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari dibeli perlengkapan secara kredit dari toko Golden seharga Rp800.000. Nah, setelah transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal pembelian, maka hasilnya akan seperti contoh pada gambar. Nah, di sini karena peralatan kantor tidak terdapat kolom khusus dalam jurnal pembelian, maka untuk akun peralatan kantor diisi dalam kolom akun lainnya di sisi debit. Lalu berikutnya memposting dari jurnal pembelian. Nah, guna memutakhirkan buku pembantu utang usaha, setiap transaksi dalam jurnal ini diposting secara individu ke dalam buku besar pembantu utang usaha. Nah, ini merupakan gambaran dari tata cara memposting dari jurnal pembelian diposting ke dalam buku besar pembantu utang usaha. Nah, di sini dalam jurnal pembelian, pada sisi kredit terdapat kolom akun utang usaha. Nah, dalam kolom inilah yang akan diposting ke dalam buku besar pembantu utang pada sisi kredit. Seperti pada contoh yang tertera di gambar dalam slide ini. Lalu, untuk menunjukkan bahwa transaksi dalam jurnal pembelian ini sudah diposting ke dalam buku besar pembantu, maka dalam kolom ref post dicantumkan tanda centang. Lalu, untuk menunjukkan asal ayat jurnal yang diposting, dalam buku besar pembantu utang dicantumkan huruf referensi seperti misalnya JB atau jurnal beli diikuti halamannya. Sehingga menjadi JB3 seperti contoh pada posref di dalam buku besar pembantu utang usaha. Memposting total jurnal pembelian. Nah, setelah semua transaksi di jurnal dalam jurnal pembelian, maka pada tanggal 31 Januari jurnal pembelian ditotalkan dan diberi garis penutup. Seperti dalam gambar, jurnal pembelian pada sisi kredit utang usaha totalnya sebesar Rp2 juta. Kemudian pada sisi debit terdapat perlengkapan dengan total sebesar Rp800.000 dan untuk akun lainnya sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk total kolom kredit nilainya harus sama dengan total nilai dari kedua kolom debit. Sehingga pada kolom kredit total sebesar Rp2 juta itu sama dengan total dari kedua kolom debit, yaitu Rp800.000 ditambah dengan Rp1.200.000. Kemudian setiap akun yang ada dengan total masing-masing di kolom debit dan di kredit diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke dalam buku besar umum, maka hasilnya gambarannya adalah seperti contoh yang telah saya berikan ini. Jadi, dalam jurnal pembelian tadi terdapat 3 akun, yaitu yang pertama akun perlengkapan, yang kedua peralatan kantor, dan yang ketiga utang usaha. Nah, di sini untuk posref dalam buku besar ini diisi dengan jurnal pembelian halaman 3 atau JB halaman 3. Kemudian setelah jurnal pembelian diposting ke dalam buku besar umum, untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting, maka dalam jurnal pembelian ref post diisi dengan tanda centang. Lalu pada kolom paling bawah dari sisi kredit dan sisi debit dituliskan nomor akun dari setiap akun sisi debit dan sisi kredit untuk mengindikasikan bahwa total tersebut telah dikredit di buku besar utang usaha dan didebit di buku besar perlengkapan dan peralatan kantor. Lalu yang keempat ada jurnal pembayaran kas. Nah, dalam jurnal pembayaran kas, seluruh transaksi yang melibatkan pembayaran kas dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Nah, di sini ini adalah
contoh gambar dari tabel jurnal pembayaran kas. Nah, ini ada beberapa contoh transaksi dari jurnal pembayaran kas. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan membayar sewa untuk bulan Januari dengan menerbitkan cek nomor 150 sebesar Rp975.000. Lalu pada tanggal 15 Januari, menerbitkan cek nomor 151 sebagai pembayaran gaji karyawan sebesar Rp2.400.000. Lalu pada tanggal 21 Januari, menerbitkan cek dengan nomor 152 kepada UD Makmur Bogor untuk pelunasan utang sebesar Rp700.000. Lalu pada tanggal 22 Januari, perusahaan membayar utang kepada toko Golden dengan cek nomor 154 senilai Rp800.000. Nah, setelah di jurnal ke dalam jurnal pembayaran kas, maka hasilnya akan seperti contoh pada gambar yang tertera tersebut. Nah, di sini no cek dimasukkan ke dalam kolom nomor cek, kemudian akun di debit diisi dengan akun dari transaksi yang terjadi seperti misal beban sewa, beban gaji, lalu UD Makmur Bogor, dan toko Golden. Kemudian untuk beban sewa dan beban gaji, karena tidak ada kolom khusus untuk akun beban, maka diisi dalam akun lainnya pada sisi debit. Lalu berikutnya memposting dari jurnal pembayaran kas. Lakukan posting ke buku besar pembantu utang usaha agar akun kreditor termutakhirkan. Nah, ini merupakan gambaran dari tata cara memposting dari jurnal pembayaran kas ke dalam buku besar pembantu utang usaha. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada tanggal 21 dan pada tanggal 22 jurnal pembayaran kas membayar utang usaha kepada UD Makmur Bogor dan toko Golden, yaitu senilai Rp700.000 dan senilai Rp800.000. Nah, total nilai yang ada dalam kolom utang usaha di sisi debit dalam jurnal pembayaran kas diposting dimasukkan ke dalam sisi debit dalam buku besar pembantu utang usaha sesuai karakternya masing-masing. Nah, di sini ada 2 karakter, yaitu UD Makmur Bogor dan toko Golden. Nah, untuk menunjukkan bahwa transaksi telah diposting, maka dalam jurnal pembayaran kas, ref post diisi dengan tanda centang. Kemudian dalam buku besar pembantu utang, untuk menunjukkan asal ayat jurnal yang diposting, dicantumkan huruf referensi semisal KK atau kas keluar, kemudian diikuti halamannya. Sehingga postref dalam buku besar pembantu utang diisi dengan KK 4, yang berarti dari kas keluar halaman 4. Nah, ini merupakan buku besar pembantu utang meneruskan transaksi yang sebelumnya. Pada tanggal 21, pada UD Makmur Bogor mendapatkan penambahan transaksi pada tanggal 21, yaitu membayar utang pada sisi debit sebesar Rp700.000, sehingga saldo utang pada UD Makmur Bogor tersisa Rp500.000 pada sisi kredit. Lalu untuk toko Golden juga mendapatkan penambahan transaksi pada tanggal 22 Januari, yaitu membayar utang sebesar Rp800.000 di sisi debit, kemudian saldo untuk akun utang pada toko Golden ini tersisa Rp0. Lalu berikutnya memposting total jurnal pembayaran kas. Nah, setelah semua transaksi di jurnal dalam jurnal pembayaran kas, maka pada tanggal 31 Januari, seperti biasanya, jurnal diberi garis penutup, ditotalkan, dan diperiksa keseimbangan jumlah antara kolom-kolom debit dengan kolom-kolom kredit. Nah, di sini total kolom kredit nilainya harus sama dengan total nilai dari kedua kolom debit, yaitu total dari kolom kredit pada kas sebesar Rp4.857.000 sama dengan
total dari kolom debit yaitu utang usaha sebesar Rp1.500.000 ditambah dengan dari akun lainnya sebesar Rp3.370.000. Nah, kemudian setiap akun yang ada dengan nilai total masing-masing di kolom debit dan di kredit diposting ke dalam buku besar. Nah, ini merupakan gambaran dari jurnal pembayaran kas yang telah diposting ke dalam buku besar umum. Nah, dalam jurnal pembayaran kas tadi terdapat 4 akun, yaitu akun kas, akun utang usaha, akun beban sewa, dan akun beban gaji. Nah, dalam buku besar ini meneruskan transaksi dari buku besar sebelumnya, yaitu pada kas terdapat penambahan transaksi dari KK4 atau dari kas keluar halaman 4 sebesar Rp4.875.000 pada sisi kredit, sehingga saldo akhir dari kas tersisa Rp3.225.000 pada sisi debit. Lalu pada utang usaha juga terdapat penambahan transaksi dari KK4 di sisi debit sebesar Rp1.500.000 sehingga saldo akhir dari utang usaha tersisa Rp500.000. Dan untuk beban sewa ada transaksi dari KK4 sebesar Rp975.000 pada sisi debit sehingga saldo dalam beban sewa menjadi Rp975.000. Kemudian untuk beban gaji juga mendapatkan transaksi dari KK4 sebesar Rp2.400.000 pada sisi debit sehingga saldo dari beban gaji di sisi debit menjadi Rp2.400.000. Kemudian setelah jurnal pembayaran kas selesai diposting ke dalam buku besar, maka untuk menunjukkan bahwa transaksi dalam jurnal pembayaran kas telah diposting, ref post dalam jurnal pembayaran kas diberi tanda centang. Lalu untuk kolom paling bawah dari jurnal pembayaran kas di sisi debit dan di sisi kredit diisi dengan nomor akun masing-masing untuk mengindikasikan bahwa total tersebut telah dikredit di buku besar kas dan di debit di buku besar utang usaha dan beban sewa serta beban gaji. Nah, berikutnya ada akun pengendalian utang usaha dan buku besar pembantu. Setelah seluruh posting diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo dalam buku besar pembantu utang usaha harus dibandingkan dengan saldo dalam akun pengendalian dalam buku besar. Nah, ini merupakan gambaran dari membandingkan saldo pada kolom pengendalian utang usaha dengan saldo pada buku besar pembantu. Nah, di sini dalam kolom pengendalian utang usaha, saldo 1 Januari 2014 sebesar Rp0. Kemudian total debit dari jurnal pembelian sebesar Rp2 juta dikurangi dengan total kredit dari jurnal pembayaran kas sebesar Rp1.500.000 sehingga saldo pada 31 Januari 2014 sebesar Rp500.000. Lalu untuk rangkuman saldo dari pelanggan per 31 Januari 2014 untuk UD Makmur Bogor sebesar Rp500.000 dan toko Golden sebesar Rp0 sehingga total utang usaha sebesar Rp500.000. Nah, di sini dapat dilihat bahwa total saldo dari pengendalian dan buku besar pembantu adalah sama, saldo kredit yang sama sebesar Rp500.000. Hal ini menunjukkan bahwa posting yang sebelumnya telah dilakukan adalah kemungkinan benar. Lalu untuk subbab berikutnya sekaligus subbab terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai keunggulan sistem akuntansi terkomputerisasi dibandingkan dengan sistem akuntansi manual. Nah, di sini ada 3 keunggulan. Yang pertama, sistem terkomputerisasi menyederhanakan proses pembukuan. Kemudian yang kedua, sistem terkomputerisasi pada umumnya lebih akurat dibandingkan dengan sistem akuntansi manual.
Lalu yang ketiga, sistem terkomputerisasi menyediakan informasi mengenai saldo akun terkini guna mendukung pengambilan keputusan. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam pemahaman, dan kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, saya ikhlaskan untuk audiens sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.